Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar? Pagi hari ini kita masih berada di kota Banda Aceh. Dan sekarang saya berada tepat di samping gedung Museum Tsunami. Ini adalah gedung Museum Tsunami. Ini ada tulisannya berwarna biru, Museum Tsunami Aceh. Baiklah, kali ini kita akan ngevlog, akan menyusuri seperti apa gedung Museum Tsunami Aceh ini. Sahabat Well To Do sekalian, yuk kita telusuri. Tepat di depan ini adalah jalan menuju ke Pantai Ulele. Dan di sebelah kanan sana adalah lapangan Blang Padang. Yang ada di sebelah kanan ini adalah lapangan Blang Padang, yaitu suatu lapangan di tengah kota yang sangat luas. Sementara di sebelah kiri kita ini adalah pintu gerbang masuk ke Museum Tsunami. Tampak para pengunjung berlalu lalang di depan gedung. Kalau dulu waktu Well To Do berkunjung pertama kali ke sini masih gratis, tapi sekarang sepertinya sudah ada tiket masuk. Seperti inilah penampakannya dari depan gedung ini. Sahabat Well To Do, di sini adalah pintu masuk ke Museum Tsunami. Tampak banyak pengunjung mengunjungi museum ini setiap hari. Dan di depan kita kali ini banyak juga pengunjung. Ada juga anak-anak sekolah, karena museum ini juga berfungsi sebagai tempat edukasi. Museum ini dibangun pada tahun 2009 sebagai simbol untuk mengingat kedahsyatan tsunami yang terjadi di Aceh. Dan Museum Tsunami ini dirancang atau arsiteknya adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat sekarang. Bentuknya menyerupai rumah panggung yang apabila ada terjadi tsunami lagi, semoga tidak pernah terjadi lagi, maka gedung tsunami ini bisa sebagai tempat perlindungan juga. Bentuknya kayak panggung, ini menggambarkan rumah tradisional Aceh, dan juga di bawah gedung ini bisa untuk dilewati air ketika terjadi tsunami. Yuk kita lanjutkan, kita masuk ke dalamnya seperti apa. Kita menuju ke tempat beli tiket. Dibuka setiap hari jam 9 sampai jam 16. Jumat jam 12 sampai jam 14. Sekarang kita beli tiket dulu. Harganya kira-kira entah 3.000 atau 5.000. Tampak pengunjung sedang membeli tiket, menghitung anggotanya.
Satu kan? Ternyata harga tiketnya cukup hanya Rp3.000 saja, sahabat. Kita mau langsung kunjungi. Ini tadi saya bayar 10.000, kembali 7.000. Harganya cuma Rp3.000. Ini di sini ada tampak bangkai helikopter di depan pintu masuk utama. Ini ada helikopter polisi yang sempat terkena tsunami. Ini adalah pintu masuk utama gedung Museum Tsunami. Tampak pengunjung mengantri untuk menuju ke dalam gedung. No smoking, social distancing, jaga jarak. Ternyata pintu masuknya juga colok ini. Di pintu entrance atau pintu masuknya sudah sangat modern, sahabat. Sekarang kita mulai masuk ke ruang pertama. Lorong ini akan membawa Anda ke suasana minggu pagi. Kita akan masuk ke lorong tsunami. Suasananya sangat gelap. Dan di sini tampak air mengalir, sangat gelap dan suaranya gemuruh seperti sedang terjadi tsunami. Serem, sahabat. Beginilah kondisi pintu masuk Museum Tsunami ini. Di kanan kiri dinding yang kita masuki mengalir air dan ada suara-suara seperti kalimat dzikir. Terdengar suara kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita ini ketetesan air-air seperti hujan. Tempat ini cukup menyeramkan. Inilah pintu masuk ke Museum Tsunami. Bisa membayangkan waktu terjadi tsunami dulu. Kita akan terus menyusuri Museum Tsunami ini. Di ruangan ini juga cukup gelap. Ini tampak panel-panel apa ini? Seperti dulu untuk diorama atau semacam komputer atau TV untuk menampilkan film-film kejadian tentang tsunami. Namun saat ini sepertinya tidak berfungsi lagi atau sedang tidak difungsikan, sedang dalam perbaikan. Monitor-monitor ini adalah monitor untuk menampilkan kejadian-kejadian tsunami. Monitor sedang dalam perbaikan. Biasanya begitu kita masuk ke ruang ini, kita sudah bisa menikmati video-video tentang kejadian tsunami. Saat ini tidak berfungsi. Kita lanjutkan terus menuju lorong lainnya.
rem cerobong. Di sini juga terdapat sumur doa. Ini kita sekarang sedang di dalam sumur doa dengan nama-nama korban tsunami yang tertulis rapi pada dinding dan langit-langit, serta kaligrafi asma Allah pada puncaknya. Jadi di ruang sumur doa ini, di dinding-dindingnya tertulis nama-nama para korban tsunami yang jumlahnya ratusan ribu. Tsunami Aceh menelan korban kira-kira 200 ribuan. Jadi nama-nama yang tertulis di sini tidak semuanya, tapi ini sudah sangat banyak sekali yang tertulis di dinding-dinding sumur doa ini. Dan di bagian atas sana ada kalimah Allah yang ditulis dengan kaligrafi. Kita tampak berada di dalam sebuah sumur yang sangat dalam. Ruangan ini disebut dengan ruang sumur doa atau chamber of blessing. Di ruangan ini selalu terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya seperti kita dalam bawah sumur, sehingga kalau kita melihat ke atas di sana tampak hanya Allah lah yang maha tinggi di atas sana. Di kanan kiri dinding ini tampak ribuan nama-nama korban tsunami. Tampak berderet ribuan nama-nama korban tsunami. Jadi museum ini dibangun memang betul-betul untuk mengenang bencana alam tsunami tahun 2004 silam. Kita lanjutkan lagi. Ini lorong atau jalan menuju ruang selanjutnya, seperti masuk dalam terowongan. Nah, sekarang di sini sudah cukup terang. Bagian atap tampak menggunakan panel terang, sehingga kita di sini cuacanya cahayanya sudah cukup terang. Kita mutari ruangan tadi, sahabat, ruangan yang di dalamnya banyak nama-nama korban tsunami yang tampak seperti sumur ini. Ini adalah ruang tengah, ruang utama yang ada di tengah sini. Tampak di sana di atas bendera-bendera negara-negara yang membantu Aceh ketika tsunami. Coba kita zoom. Tampak bermacam-macam bendera dunia. Ini adalah ruang utama di tengah. Banyak pengunjung yang hari ini berkunjung. Tampak dari jembatan di tengah-tengah ini, bagian luar dari gedung tsunami, itu jalan menuju Pantai Ulele. Dan di bagian bawah ini ada kolam. Waktu kita berkunjung pertama, di sini ada banyak ikan-ikan emas, ikan nila, namun saat ini kosong karena lagi dalam tahap perbaikan. Dan di samping kolam ini terdapat bola-bola batu dengan nama-nama negara yang mungkin membantu Aceh waktu tsunami. Lanjutkan lagi.
ada peringatan kita kalau masuk harus menggunakan masker, pakai masker yang benar, jangan hanya berada di bawah dagu saja. Ini ruang di lantai kedua. Kita akan menyusuri lantai 2 ini. Ada apa saja di lantai 2 ini, mari kita telusuri. Di sini ada miniatur museum tsunami. Nah, di sini tampak miniatur museum tsunami yang sangat indah. Serta pepohonannya. Ini berada di lantai pertama begitu kita masuk dari bagian bawah tadi. BRR and Adenias. Beginilah museum tsunami kalau tampak di miniaturnya. Audio visual. Di sini biasanya kita bisa melihat film atau seperti semacam bioskop yang menayangkan kejadian bencana alam tsunami tahun 2004. Kita akan lanjut terus menyusuri lorong-lorong museum tsunami ini. Di sini sudah wajah baru. Di samping kiri kita terdapat gambar-gambar atau foto hitam putih. Mungkin ini pameran. Ada foto-foto, pameran foto. Ya. Ruang pamer tsunami, pra-tsunami, saat tsunami, pasca tsunami. Coba kita masuk, di sini ada apa? Di sini ada semacam poster atau plakat yang menggambarkan kejadian tsunami. Gempanya waktu itu 9,1, sangat besar. Korban nyawa 126.000. Ini ada lukisan sunset. Di sini juga. Di sini ruangan ini lampunya berwarna biru. Ada suara ombak. Dan di dinding sebelah ini memang gambar ombak-ombak laut. Banyak pengunjung di depan sana. Nah, Sahabat Geltudu, di sini menggambarkan kondisi
sehabis terjadi bencana tsunami. Ini gambaran puing-puing rumah, dan ini ada barang-barang yang tersisa dari tsunami itu. Tampak di sini dibuat bangunan mirip-mirip dengan kejadian ketika terjadi tsunami. Sementara di dinding sana tampak foto kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat tsunami. Ini juga ada mobil, bangkai mobil bekas tsunami. Sahabat Geltudu, kita lanjutkan menelusuri lorong-lorong berikutnya. Ini di sini ada ruangan, semacam ruangan yang bentuknya melingkar. Saya kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Di kanan kirinya ada mungkin nanti mau dipasang apa ya. Ini di tengahnya ada semacam kayak meja berbentuk bulat. Jadi ini penampilan Museum Tsunami terkini. Saya saat ini adalah tanggal 3 Agustus tahun 2021. Ada tangan-tangan jahil, tulisan ini udah lepas. Cuma seperti itu. Kita sekarang keluar. Tanda menutup lantai 3, namun tutup, tidak bisa dikunjungi. Ini cuma itu aja yang bisa kita saksikan karena ini lagi mengalami rehab. Beda dengan dulu awal-awal kita kesini begitu lengkap, ada masalah diorama geologi, terjadinya tsunami dan macam-macam. Namun sekarang cuma seperti apa yang sudah kita saksikan tadi. Ini lantai 3 yang ruang pamer geologi exhibition dan juga musola sekarang ditutup. Lantai 3 ditutup, kita tidak bisa lewat. Jadi ini sudah pintu exit, sudah pintu keluar. Sekarang langsung aja kita keluar dari tempat ini. Kita turun ke bawah. Pintu keluar dari sini. Kita sudah sampai bawah. Ini adalah kolam yang tadi tampak dari atas, tidak ada airnya. Biasanya di sini ada air, ada ikan-ikannya. Mungkin memang lagi diadakan rehabilitasi, perbaikan-perbaikan di sana sini, sehingga seperti ini. Inilah di lantai 1. Kalau ini tadi tampak ini adalah yang sumur tadi, dari dalamnya suasananya mengerikan.
di sini tampak bangkai-bangkai kendaraan dan juga ada pohon kelapa. Ini adalah bangkai kendaraan yang terkena tsunami. Sisa-sisanya ada yang dibawa ke museum sini untuk pengingat. Lalu di sebelah sana itu kita lihat ada mobil juga yang waktu bencana mungkin mobil itu bekerja keras untuk membantu para korban, untuk membantu pemulihan. Tsunami Operation M621. Sahabat sekalian, ini kita sudah berada di luar gedung dan ini ada tampak mobil yang dulu digunakan untuk rescue atau penyelamatan ataupun pemulihan ketika bencana dan tsunami. Ini adalah hari Selasa sehingga kondisi di museum tidak terlalu ramai pengunjung, hanya beberapa saja. Sekarang coba kita akan menuju bagian depan gedung. Itu ada semacam pelataran ataupun balkon yang bisa kita untuk melihat-lihat pemandangan di sekitar gedung. Nah, di lantai 1 ini ada semacam pelataran ataupun balkon yang menjorok ke depan. Jadi dari depan sini kita bisa melihat pemandangan sekitar, termasuk gedung tsunami juga akan tampak utuh di depan sini. Itu di depan sana tampak ada sekolahan Budi Dharma, sekolahan Katolik. Ya, di Banda Aceh ini ada sekolahan Katolik juga di dekat Museum Tsunami. Ini di lantai 1, namun di bagian bawah sini ada tempat turunnya. Kalau kita melihat gedung dari sini maka akan tampak sekali lagi gedung ini dirancang oleh Pak Ridwan Kamil. Sepertinya dulu memang perancangan gedung ini dilombakan secara internasional, namun juaranya adalah dari Indonesia dan seperti inilah hasil gedungnya. Sahabat Well-to-Do sekalian, mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita di vlog gedung tsunami ini. Semoga menambah wawasan dan menghibur kita semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.